Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga muslim akan pergi kemana ruh setelah kematian? Kematian merupakan suatu hal yang pasti terjadi bagi setiap makhluk hidup, tak terkecuali pada manusia. Kapan seorang akan meninggal pun sudah ditetapkan ketika dirinya masih di dalam kandungan. Ruh merupakan unsur non-materi yang ada dalam jasad yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi pertanyaan bagi orang, bagaimana kondisi ruh seseorang setelah meninggal dunia? Tidak seorang pun yang boleh menyadarkan kabar mengenai hal goib kecuali berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Pernyataan mengenai ruh sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah dan para sahabat. Para nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjawab, ruh itu adalah urusan Robku. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Dengan berpedoman kitab Al-Qiyamah Kubro, karya Dr. Umar Sulaiman Abdullah Al-Shikar, Ustadz Amir Arsoronji menyampaikan kajiannya. Dulu menjelang wafatnya Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan pahala yang berlimpah dan ganjaran besar yang akan mereka dapatkan diisinya di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan pilihan kepada mereka apakah ingin tetap di dunia atau pindah ke tempat yang sangat mulia. Tidak diragukan lagi bahwa Nabi memilih ke tempat yang abadi, yakni akhirat. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Aisyah berkata, ketika malaikat mencabut nyawa datang kepada Rasulullah, sementara kepala beliau di pangkuan saya, maka Rasulullah pingsan beberapa saat dan tak lama kemudian ia sadar kembali. Lalu beliau menatap ke atas langit-langit rumah sambil mengucapkan, "Ya Allah, pertemukan aku dengan teman-teman yang paling mulia." Aisyah berkata, dengan demikian Rasulullah tidak memilih untuk tidak lebih lama lagi bersama kami. Saya ingat yang pernah beliau sampaikan kepada kami ketika masih sehat. Itulah kata-kata terakhir yang beliau ucapkan. Ustadz Amir Arsoronji mengatakan, setiap orang yang dicabut ruhnya oleh malaikat pencabut nyawa atau malaikat Israel, maka tidak ada sekejap mata pun ruh tersebut di genggamannya, melainkan ruh tersebut langsung dipegang oleh dua malaikat yang akan mengantarkan ke langit. Bagi seorang muslim yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebelum diantar di langit, ia dibalut dengan kain kafan dari surga dan diberikan wangi-wangian dari surga yang wanginya melebihi minyak kasturi. Sehingga apabila datang kematian pada salah seorang di antara kamu, diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melainkan kewajibannya. Quran Surat Al-An'am. Keluarga muslim, para malaikat penjaga pintu langit membuka pintu-pintu langit untuknya sambil berkata, "Ruh siapa yang wangi dan harum ini?" Malaikat mengantar ruh mengatakan, "Fulan bin Fulan," dengan nama terbaik yang diperolehnya di dunia. Para malaikat di langit dan bumi berdoa agar rahmat baginya dan agar ruh tersebut naik melalui arah mereka. Lalu tiap malaikat di setiap langit turut mengantarkan sampai langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat mengantarkannya sebagai bentuk penghormatan atau kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tuliskan kitab hambaku di tempat yang tinggi, kembalikan dia ke bumi karena aku menciptakannya dari bumi, mengembalikannya ke bumi dan mengeluarkannya dari bumi sekali saja. Lalu ruh orang soleh itu kembali ke jasadnya. Dua malaikat datang dan duduk bersama seraya bertanya, 'Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Dari mana kamu mengetahui hal ini?' Karena orang solih, maka ia dengan lancar menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Keluarga muslim, adapun ruh yang buruk dari hamba yang tidak soleh, setelah dicabut ruhnya, lalu ia dibalut dengan kain kafan dan diberi wewangian dari neraka, sehingga keluar darinya bau yang sangat busuk dan sangat tidak disukai malaikat. Para malaikat yang di langit melaknat ketika dicabut, pintu-pintu langit ditutup, tidak dibuka untuknya. Setiap malaikat berdoa agar ruhnya tidak naik ke arah mereka. Malaikat dan ruh tadi melewati sekelompok malaikat yang bertanya, "Ruh siapa yang sangat bau busuk ini?" Malaikat pembawa ruh menjawab, "Fulan bin Fulan," dengan nama terburuk yang digunakan di dunia. Malaikat penjaga pintu tetap tidak membukakan pintu langit.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga onta masuk ke lubang jarum. Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Keluarga Muslim, Ustadz Amir As-Soronji mengungkapkan, tentunya orang kafir tidak dapat masuk surga. Ini bahaya kekufuran dan kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat untuk membalikannya ke bumi akibat pintu-pintu langit tidak dibuka untuknya. Maka ruh tersebut dilempar dengan keras dari tempat yang tinggi sampai kembali ke jasadnya. Hingga akhirnya nanti datang malaikat mendekatinya untuk bertanya dan memberi balasan terhadap perbuatannya selama masa hidup. Demikian keluarga Muslim yang bisa kita ketahui akan pergi kemana ruh setelah kematian. Keluarga Muslim, banyak sekali orang-orang di dunia ini melakukan hal-hal yang tidak lazim dan banyak sekali orang-orang yang mudah terpengaruh. Maka kita juga akan tahu balasan apa yang akan kita dapatkan setelah kita meninggal. Demikian keluarga Muslim yang bisa kita sampaikan. Bagaimana kita bisa melakukan hal yang baik di dunia, maka di akhirat nanti kita juga akan mendapatkan kemuliaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.